Kisah Cindelaras. Ada sebuah kerajaan yang sangat makmur dan damai bernama Kerajaan Janggala. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Sang raja mempunyai permaisuri yang baik hati dan mereka hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh selir yang iri dan dengki. Sang selir berniat menguasai kerajaan dan sang raja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja sama dengan seorang tabib untuk menyingkirkan permaisuri. Sang selir berpura-pura sakit keras dan meminta dipanggilkan tabib. Tabib itu kemudian melaporkan bahwa selir telah diracun oleh permaisuri. Raja sungguh tak menyangka permaisuri tega menyakiti sang selir. Tanpa berpikir panjang, raja langsung mengusir permaisuri ke hutan. Dia memberi perintah kepada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Karena tak bisa menolak perintah raja, patih terpaksa membawa permaisuri ke hutan. Patih tahu bahwa sang selirlah yang merencanakan agar permaisuri diusir. Ia tidak tega jika harus membunuh permaisuri yang sedang hamil. Dia pun meninggalkan permaisuri di hutan, berharap sang permaisuri bisa bertahan. Rombongan sang patih pulang ke kerajaan dengan menyimpan sebuah rahasia. Waktu telah berlalu. Sang permaisuri sanggup bertahan hidup di dalam hutan. Kini, dia telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan cerdas. Anak itu bernama Cindelaras. Permaisuri sangat bahagia hidup bersama anaknya. Dia bahkan sudah melupakan masa lalunya sebagai seorang permaisuri. Saat sedang asik bermain di dalam hutan, Cindelaras melihat seekor raja wali. Raja wali itu terbang berputar-putar di atasnya, kemudian menjatuhkan sebuah telur. Cindelaras membawa telur tersebut untuk ditetaskan. Cindelaras sangat senang saat telur tersebut menetas menjadi ayam jago yang sangat gagah. Semakin hari, Cindelaras semakin penasaran tentang siapa ayah kandungnya. Cindelaras bertanya kepada ibunya. Sang ibu pun bercerita bahwa ayahnya adalah seorang raja kerajaan di Janggala, dan dirinya adalah seorang permaisuri yang telah diusir dengan tuduhan meracuni sang selir. Cindelaras bertekad untuk bertemu dengan sang raja yang merupakan ayahnya. Maka, pergilah dia ke kerajaan Janggala untuk ikut menyambung ayam. Cindelaras yakin tak akan ada yang mampu mengalahkan ayam jagonya. Dia berharap dengan cara ini dia bisa bertemu dengan sang raja. Ayam Cindelaras memang tangguh dan tak pernah kalah. Kabar ini menyebar hingga ke kerajaan dan membuat sang raja sangat penasaran. Raja memerintahkan penggawa kerajaan untuk memanggil Cindelaras. Raja berniat mengadu ayam jago kerajaan dengan ayam jago Cindelaras. Segera saja, Cindelaras berharap sang raja dengan membawa ayam jagonya. Raja menjanjikan setengah kekayaan kerajaan Janggala jika Cindelaras menang. Namun, jika Cindelaras kalah, Cindelaras akan dipancung sebagai hukumannya. Raja sangat yakin bahwa ia akan menang melawan Cindelaras. Dalam sabung ayam itu, ayam jago Cindelaras lah yang menang, dan keajaiban terjadi.
Ayam jago Cindelaras tiba-tiba berbicara bahwa Cindelaras adalah anak sang raja dan menceritakan seluruh kisah yang dialami permaisuri serta kejahatan sang selir. Raja kemudian memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk menangkap selir. Raja merasa bersalah. Ia pun segera berangkat ke hutan untuk menjemput permaisuri. Dengan hati yang bijaksana, permaisuri memaafkan semua kesalahan sang raja. Mereka pun hidup bahagia di kerajaan. Tak lama setelah Cindelaras dewasa, Cindelaras dinobatkan sebagai raja dan semua rakyatnya menyambut dengan gembira. Pesan moralnya, semua perbuatan jahat dan curang pasti akan ketahuan. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, karena subscribe itu gratis. Dan nantikan video selanjutnya. Sampai bertemu lagi ya. Dadah.